Di nama Tuhan, kita sudah memasuki minggu yang kedua di tahun yang baru ini. Tadi sudah banyak kesaksian lanjutan dari minggu kemarin. Jadi saya juga khotbahnya juga tak usah terlalu banyak ya. Yang penting kita bisa mengerti semua. Tema firman Tuhan saudara pada saat siang hari ini yaitu carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau kita melihat di tahun-tahun kita yang sebelumnya, coba kita renungkan dulu hidup kita di tahun yang lalu. Di tahun yang kemarin saudara, apakah kita lebih banyak mencari Tuhan? Apakah kita lebih banyak hidup di dalam perkenanan Tuhan? Atau kita lebih banyak hidup di dalam kehidupan duniawi? Mungkin di tahun lalu kita lebih senang, lebih fokus kita kepada pekerjaan, kepada pendidikan, kepada usaha, sehingga kita masih kurang cari Tuhan. Mungkin tahun lalu yang menjadi tujuan utama kita bukan Tuhan. Mungkin Tuhan menjadi tujuan nomor 2, nomor 3, nomor 4, sehingga fokus kita bukan Tuhan. Tetapi di tahun yang baru ini kita kembalikan fokus itu, kita kembalikan tujuan hidup kita, sehingga yang menjadi prioritas utama kita adalah kita mencari Tuhan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan kita yang terambil di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-6 ayat ke-25 sampai dengan ayat ke-34. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Matius pasal yang ke-26 ayat 25 sampai 34. Kita baca secara bergantian dengan judul perikop hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mendapatkan khawatir akan pakaian, jikalau membangun di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi ketika demikian Allah mendanai rumput di ladang yang hari ini ada dan semua tidak ada yang peduli lagi mendanai kamu. Hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu mencari tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, silakan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang kita baca menceritakan tentang kekhawatiran yang dialami oleh manusia. Pada saat awal tahun baru kemarin, kita biasanya ada kumpul-kumpul keluarga gitu ya. Biasanya di acara keluarga itu kita menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita di tahun yang baru. Apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi program kita, rencana kita, planning kita ke depan di tahun yang baru gitu ya. Seperti tadi saksian dari jemaat, ada yang punya program tahun ini, mungkin ada yang mau menikah, ada yang menikah tahun ini. Amin. Amin. Puji Tuhan, ada yang mau menikah ya. Terus ada yang baru bekerja, sudah mendapatkan pekerjaan di tahun ini.
Yang belum bekerja mungkin tahun ini dapat bekerja, amin ya. Yang belum dapat pacar tahun ini dapat pacar ya. Amin ya. Amin aja dulu ya. Ya. Yang belum punya mobil tahun ini punya mobil, amin ya. Amin. Ya, yang tadinya naik motor berdua, kehujanan, kepanasan, tahun ini bisa punya mobil loh. Begitu. Yang tadinya rumahnya banyak, kata rumahnya ngontrak sana, ngontrak sini, tahun ini bisa punya rumah. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita punya rencana, kita punya program, kita punya planning ke depan. Tetapi dalam segala rencana itu pasti ada yang namanya kekhawatiran, ada yang namanya kecemasan. Gimana ya tahun ini? Apakah tahun ini saya bisa melewati semuanya dengan baik? Atau jangan-jangan nanti di pertengahan jalan ada sesuatu hal yang tidak mengenakan, ada sesuatu hal yang tidak mengenakan, misalkan kita kena tipu, kita kecelakaan, ya kan? Kita kena musibah. Ada rasa khawatir di dalam kehidupan kita ketika kita menjalani untuk maju ke depan di dalam satu tahun. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan tadi menguatkan kepada kita, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Baik apa yang kamu makan, baik apa yang kamu minum, baik apa yang kamu pakai di dalam hidupmu. Karena firman Tuhan katakan, itu adalah semua dicari oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan memberikan janji-janjinya di ayat 25 sampai ayat yang ke-32 berkata, lihatlah burung-burung di udara. Mereka tidak berusaha, tapi Tuhan kasih makan. Lihatlah bunga-bunga di taman. Mereka dapat tumbuh tanpa harus sekira mereka dapat bertumbuh dan berbunga dengan bagus. Apalagi kita setiap orang yang percaya kepada Dia. Ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya supaya kita tidak khawatir untuk menjalani tahun ini ke depan, supaya kita tidak khawatir. Misalkan saudara punya rencana menikah, rencananya bagus, untuk menjalaninya pasti ada kekhawatiran. Pertama, dari mana datangnya? Untuk menikah itu tidak butuh uang yang sangat besar. Apalagi kalau orang Batak pestanya juga, meskipun di kampung ya minimal 50 juta, 60 juta itu keluar. Dari mana? Dan mulai khawatir. Saudara yang mendapatkan pekerjaan, cari kerja tahun ini semangat, atau mau lagi nyusun skripsi tahun ini semangat. Pas di pertengahan jalan, gimana ya? Muncul malasnya, muncul bosannya, lama-lama kan dikerjakan. Cari pekerjaan, lamar sana, lamar sini, ditolak sana, tolak sini, lama-lama malas, akhirnya nggak mau lagi ngelamar pekerjaan. Ada rasa khawatir di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan memberikan janjinya di dalam kehidupan kita supaya jangan khawatir. Karena apa? Firman Tuhan katakan, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kita. Sepanjang tahun ini Tuhan mengerti. Tetapi ada perintah yang harus kita lakukan. Di ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Salah seorang teolog John Calvin berkata, kenapa sih orang percaya itu masih merasa kekurangan dan terus kekurangan? Jawabannya adalah, apakah dia sudah cari kerajaan Allah dengan benar? Karena firman Tuhan jelas katakan, kalau kita cari kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua ini nggak pilih-pilih, saudara. Semua dalam bidang kehidupan saudara, pekerjaan, pendidikan, usaha, semuanya akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Asalkan apa? Cari dahulu kerajaan Allah. Makanya John Calvin bilang, kalau orang Kristen masih berkekurangan, kurang hidupnya,
dari kerajaan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kerajaan Allah itu artinya bagaimana pemerintahan Tuhan hadir setiap hari di dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Artinya saudara, Roh Kudus itulah yang mengatur hidup kita. Roh Kudus itulah yang membimbing hidup kita sehingga kita memiliki hidup moral, kualitas iman seperti Allah itu sendiri. Bagaimana hidup kita bisa mengikuti jejak seperti Kristus, memiliki karakter seperti Kristus, yang hidup kita tidak bercacat, bercela, bernoda, tetapi hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kita sepanjang tahun ini. Tuhan mampukan aku sepanjang tahun ini supaya aku tidak hidup, supaya aku hidup benar, hidup kudus, tidak bercela, tidak bernoda. Saudara, kalau kita masuk ke dalam sebuah kerajaan, ada pemerintahan, ada aturan yang harus dilakukan. Karena kita adalah warga kerajaan Allah, sehingga kita harus mengikuti pemimpin dari kerajaan itu, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana hidup kita harus seperti Kristus. Bahasa lainnya adalah Kristus sentris. Hidupmu, hidup saya, hidup kita semua berpusat kepada Yesus. Hidup berpusat kepada Yesus itu bukan dilihat bagaimana kondisi ekonomi saudara. Wah, dia orang kaya, enak, semua kebutuhannya terpenuhi, dia kedudukannya enak, punya jabatan yang besar. Oh iya, jelas lah, gak pernah hidup susah. Mau orang kaya, orang miskin, orang susah, kalau memang dia punya hidup seperti kepada Kristus dan dia selalu mencari Tuhan, firman Tuhan katakan semua ditambahkan kepada kita. Semua akan ditambahkan kepada kita. Oleh sebab itu saudara, jangan lagi kita khawatir tahun ini. Karena seorang teolog yang bernama Jonathan Garvin berkata, 85% kekhawatiran kita itu tidak akan pernah terjadi. Kita terlalu banyak khawatir saudara, padahal kita belum menjalani hidup ini. Aduh, saya nanti kalau saya ngambil mobil, kredit mobil, gimana ya, bisa nggak saya bayar cicilannya? Aduh. Puji Tuhan, tahun kemarin Tuhan mengaruniakan seperti Bapak Sinta, mengaruniakan satu rumah ya. Ya, rumah yang dibilang Bapak Sinta itu yang ya orang yang ada, ya itu rumah kami sama Bapak. Ditelepon-telepon, mana ya rumahnya? Ada orangnya lagi film sih. Ada sapunya katanya. Ya, sapunya doang situ tuh. Ya, puji Tuhan, tahun kemarin Tuhan memberikan kami satu anugerah, yaitu kami bisa mengambil rumah di daerah Maja bulan Agustus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, satu hal yang sangat bersukacita gitu ya, karena kami bisa mengambil rumah. Tetapi ada kekhawatiran yang kami miliki adalah apakah kami sanggup bayar cicilan rumah itu setiap bulan. Karena cicilan kami satu bulan itu 1.900.000. Kalau Bapak Sena kan dia murah, 1.100.000. Bapak Ibu Diana juga sama. Bapak Ishak 1.300.000. Kami 1.900.000. Kalau kami hitung-hitung, istri saya hitung-hitung, pendapatan kami minus kalau kami bayar cicilan rumah. Kalau kami tidak bayar, pas. Ini menjadi kekhawatiran dari istri saya ketika dia
gajian. Karena gaji saya itu ya makanya kalau saudara, saya sarankan sih kalau saudara bersuami istri jangan kerja satu kantor, ya gak enak. Karena ketika kita gajian, dia tahu gaji kita, udah. Yang suami-suami udahlah kita cuma terima amplop, duitnya nggak ada. Serius. Ini serius. Makanya janganlah kita kerja satu kantor dengan istri kita. Bahaya. Saya terima gaji cuma amplopnya doang. Sisa-sisanya receh-recehan tuh yang bogam-bogam. Karena ini lah isi bensin doang. Yang kerja saya 1 bulan. Ya. Kadang dia stres, hitungnya. Gimana nih, cukup nggak dibayar rumah? Kami bayar rumah setiap tanggal 18. Anak kami juga setiap hari, apalagi si Brian makin kesini, minum susunya makin banyak. Seminggu harus habis 400 gram. Susunya S26. Istri saya bilang ganti aja ke SGM. Ya udah ganti. Tapi dia nggak tega juga. Akhirnya beli yang bagus. Selalu khawatir setiap bulan. Apalagi detik-detik mau mendekati tanggal 18. Karena kami kan di Bank BCA di payroll. Jadi minimal itu ada di ATM BCA 1 juta, 2 juta lah minimal. Karena mereka langsung potong. Yang lebih menyedihkan kalau tanggal 18-nya itu kena hari Sabtu, mereka potong hari Jumat tanggal 17. Nggak bisa mundur tanggal 20, 21, maju dia. 17 dipotong. Kalau tanggal 18-nya hari Minggu, dia potong hari Jumat tetap tanggal 16. Itu kekhawatiran. Jadi manusia wajar khawatir. Manusia wajar cemas. Tetapi apa yang terjadi saudara? Firman Tuhan katakan kalau kita cari kerajaan Allah, Tuhan akan tambahkan. Gak terasa habis bulan Januari selalu bayar rumah itu tepat waktu. Karena tanggal 18 dipotong, tanggal 19 saya CKT tinggal 25.000 udah dipotong. Lagi udah dipotong, nabung lagi buat bulan depan. Sampai begitu 15 tahun. Kadang-kadang cek 10.000 udah dipotong. Ada kekhawatiran, tapi firman Tuhan katakan jangan khawatir, cari dahulu kerajaan Allah. Saudara, kekhawatiran dan iman itu berbanding terbalik. Kalau saudara memiliki kekhawatiran yang tinggi, maka imanmu semakin lemah. Sehingga kita tidak akan lagi percaya kalau Tuhan sanggup menolong kita. Terlalu banyak kita khawatir. Khawatir mau makan besok bagaimana, khawatir nanti pendidikan anak mau bagaimana, khawatir nanti yang jaga anak ini siapa, bingung, khawatir nanti gak dapat pekerjaan, khawatir nanti kebutuhan itu tidak terpenuhi. Terlalu banyak khawatir, sehingga kekhawatiranmu yang tinggi akan membuat iman kita semakin lemah. Karena itu berbanding terbalik. Tetapi ketika saudara punya iman yang tinggi di dalam Tuhan, maka akan membuat kekhawatiranmu semakin turun dan semakin hilang di dalam Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan tahun ini marilah kita semakin mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Amin. Amin. Saudara, apa yang dimaksud dengan mencari dahulu kerajaan Allah? Yang pertama adalah kita harus mengimani jaminan surga yang Tuhan telah nyatakan di dalam hidup kita. Di dalam Alkitab dituliskan ada 7.000 lebih janji firman Tuhan yang dibagikan oleh Allah kepada kita sebagai anak-anak Allah. 7.000 lebih janji Tuhan tertulis di dalam Alkitab. Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan mengembangkan engkau ke kiri dan ke kanan. Tuhan akan menolong engkau asalkan kau setia kepada Dia. Ada janji Tuhan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi kadang-kadang kehidupan yang kita jalani saat ini tidak semulus sesuai dengan harapan yang kita inginkan.
Kadang-kadang kita punya angan-angan yang besar. Anak saya mau saya sekolahkan di sekolah bagus, penabur, terada internasional, IPK Toma, San Nicholas, Budi Murni. Punya angan-angan. Saya tadinya angan-angan anak saya mau saya sekolahkan di penabur, tadinya Pak TK. Tapi kadang-kadang apa yang menjadi keinginan kita tidak sesuai dengan harapan. Tidak sanggup menabur, TK-nya saya sekolahkan Kalang Kudus. Uang sekolahnya lebih mahal daripada uang sekolah anak SMA, anak TK, anak SMA di BN ya. Tidak sanggup di Kalang Kudus, akhirnya kita pindahkan lagi ke sekolah biasa. Tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai dengan keinginan, padahal punya keinginan ekspektasi yang tinggi. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan katakan, barang siapa setia kepada Dia, kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu tidak akan pernah dilanggar oleh Tuhan. Yang namanya janji itu pasti akan ditepati oleh Tuhan. Yang namanya janji itu akan diberikan oleh Tuhan. Tetapi asalkan kita setia menanti dan menunggu janji yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah. Karena di situ ada janji Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Mungkin tahun kemarin saudara masih kurang cari Tuhannya, lebih banyak cari dunia ini. Tetapi tahun ini marilah kita mulai cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara akan melihat setiap orang yang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu berkat Tuhan, Tuhan telah sediakan dalam hidup saudara, dalam hidup kita. Dia ingin melihat bagaimana kesetiaanmu kepada Dia. Dia ingin melihat bagaimana kesungguh-sungguhan kita ikut Tuhan dengan benar. Sudahlah, kita sudah capek hidup di dunia ini. Sudah capek kita dengan rutinitas dunia ini yang membuat kita semakin jatuh dalam dosa. Sekarang waktunya kita berbalik. Biasanya kalau orang Batak malam tahun baru itu maaf-maafan. Maaf kepada anak, kepada saudara, kepada suami, kepada istri. Ya. Tapi biasanya maaf-maafan itu hanya bertahan ya sampai akhir bulan Januari, saudara. Ada yang nangis, ada yang nangis gitu kan, maaf. Tapi kalau udah masuk bulan Februari diulangin lagi tuh. Udah lupa maaf-maafannya. Tahun depan tahun baru diulang lagi, minta maaf. Ya. Ulang lagi. Itu namanya orang yang tidak ikut Tuhan dengan benar. Kalau orang ikut Tuhan dengan benar, ketika dia sudah mengampuni, ketika dia sudah menyerahkan hidupnya untuk ikut Tuhan, sudah melepaskan kesalahannya, maka jangan diulangi kembali. Jadi yang pertama saudara, kita harus mengimani janji Tuhan. Yang kedua, kita harus memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang pertama kali menyita pikiran kita di pagi hari, itu yang biasanya menguasai pikiran kita sepanjang hari. Kalau saudara bangun pagi, apa yang pertama kali saudara pikirkan pagi itu, itulah yang akan menguasai hati kita sepanjang hari. Misalkan pagi-pagi saudara sudah berpikir gimana yang bayar utang, maka sepanjang hari yang saudara pikirkan adalah utang. Kalau pagi hari saudara memikirkan
Bagaimana ya anak saya yang di sana, yang dirantau? Maka yang kau saudara pikirkan anak. Pagi hari sudah pikirkan usaha saudara. Bagaimana ya usaha saya yang hari ini dapat income, untung atau rugi? Maka yang saya pikirkan usaha terus. Jadi apa yang saudara pikirkan satu hari, pagi hari, itu akan menguasai hati saudara sepanjang hari. Kalau saudara pikirkan usaha, itulah pikirkan saudara dalam satu hari. Kalau saudara pikirkan hutang saudara, maka satu hari itu saudara pikirkan hutang terus. Kalau saudara pikirkan omongan orang yang menyakitkan hati saudara, maka itu akan saudara pikirkan terus. Kenapa ya dia ngomong gitu ya? Kenapa ya dia bicara gitu ya? Kok ngomongannya begitu sih? Sakit hati saya. Hati saya kok seperti tercabik-cabik. Itu selalu terpikirkan sepanjang hari itu terus menjadi pikiran. Tapi saudara, firman Tuhan menguatkan kita hari ini supaya kita memprioritaskan Tuhan. Kita mulai hari kita dengan merenungkan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Maka firman Tuhan itulah yang akan terus menjadi perenungan dalam hati kita sepanjang hari. Ketika saudara membaca firman Tuhan tentang mengasihi suami atau mengasihi istri, maka sepanjang hari itulah yang menjadi perenungan saudara. Oh, saya harus mengasihi suami saya. Pagi-pagi suami sebelum bangun tidur, saudara sudah buatkan dulu sarapan, buatkan kopinya, siapkan air mandi panas. Bangun suami, wah, ayo pak, makan, langsung makan. Enak. Jangan bangun, cuci piring loh. Masa ada istri suruh suami cuci piring? Firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, istri mengasihi suami. Ya. Suami membantu merawat anak. Anaknya mungkin masih bayi, bantu mandiin anak pagi-pagi. Ya, bantu kasih makan anak. Ya. Bantu membelikan baju baru buat istrinya yang mungkin istrinya dibeli baju baru. Ya. Boleh. Jadi prioritas kita tahun ini adalah Tuhan. Kita mulai berfokus kepada Tuhan. Jadi fokus kita tahun ini, kita mulai fokus kepada Tuhan. Tujuan kita tahun ini adalah untuk Tuhan. Yang ketiga saudara, kita harus mempersiapkan diri dari tantangan. Ayat 34 berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Di tengah kondisi yang saat ini sedang tidak menentu, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak pergumulan, banyak persoalan, kita harus mempersiapkan diri dalam kehidupan kita. Kita harus punya yang namanya tindakan iman. Ketika kau punya masalah, kau punya pergumulan, kau punya persoalan, datanglah kepada Yesus. Berdoa, berlutut, bersujud di hadapan Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Jangan ketika kita punya pergumulan, kita lari dari rumah, kita kabur dari tanggung jawab, kita tinggalkan keluarga, tinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan suami. Kita pergi menyendiri, merantau kemana? Harus mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi dan tantangan yang ada saat ini. Kita harus bangun kerohanian kita supaya semakin hari semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Jangan setiap tahun makin hari kita semakin menjadi seorang yang memiliki rohani seperti seorang anak kecil.
harus dirayu-rayu dulu datang gereja, dimanja-manja dulu datang ke gereja, dibujuk-bujuk dulu datang ke gereja. Nggak mau gereja, ngambek, hujan, dijemput, pakai mobil. Harusnya tahun ini kita mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Jadi orang yang memiliki kedewasaan rohani. Jangan seperti anak-anak terus. Kadang ke gereja, kadang ke gereja, kadang gereja, kadang ke gereja dengan alasan yang banyak. Tahun ini adalah waktunya kita bertumbuh. Ketika Tuhan Yesus melihat sebuah pohon ara, dan seharusnya pohon ara itu sudah waktunya untuk berbuah, bertumbuh dan berbuah, tetapi pohon itu tidak berbuah. Apa yang Yesus katakan? Tebanglah pohon itu dan bakalah. Seharusnya kita sudah waktunya bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan ketika punya masalah yang saudara cari orang pintar, lari ke dukun, lari ke orang pintar. Sekarang adalah waktunya saudara kita mempersiapkan diri kepada Tuhan. Kita memperlengkapi diri dengan iman, pengharapan, dan kesungguh-sungguhan, kesetiaan di dalam Tuhan. Maka kita harus semakin lagi mencari kerajaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Carilah kerajaan Tuhan, carilah kerajaan Allah, maka Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan. Kalau saudara mau hidup saudara dipenuhi oleh Tuhan, kalau saudara mau hidupmu dicukupkan oleh Tuhan, kalau saudara mau kerinduanmu, pergumulanmu dijawab oleh Tuhan, carilah dahulu kerajaan. Cari dulu Tuhan, cari dulu sumber pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Tidak ada yang lain, hanya ada di dalam Yesus. Oleh sebab itu, firman Tuhan siang hari ini menguatkan kita supaya kita semakin lagi mencari kerajaan Allah di dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.